warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaratul Hawaisyah, NIM 210222015 dari jurusan Administrasi Publik. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang konflik organisasi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian dari konflik organisasi itu sendiri, yaitu konflik organisasi adalah suatu konflik yang bisa terjadi di dalam diri individu, antar individu, dalam kelompok, dan antar organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Jenis-jenis konflik yaitu 1. Konflik vertikal. Konflik ini terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Misalnya konflik yang terjadi antara bawahan dan atasan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara karyawan atau antar departemen yang setingkat. Yang ketiga, konflik ini staff, atau konflik yang terjadi di antara karyawan yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Yang keempat yaitu konflik peran. Konflik ini terjadi karena seorang individu mengembang lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Faktor-faktor penyebab konflik dalam organisasi yaitu 1. Perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mempunyai tujuan yang tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui arah organisasi tersebut. Namun, dalam kenyataannya, terkadang sering terjadi perbedaan antar individu maupun kelompok dalam menafsirkan tujuan organisasi menjadi tujuan atau bagian dari departemen, sehingga seolah-olah masing-masing tujuan-tujuan yang berbeda jika tidak dikoordinasikan dengan baik maka akan menimbulkan konflik, baik antar individu atau kelompok. Yang kedua, kelangkaan sumber daya. Organisasi tidaklah dibangun dengan sumber daya yang tidak terbatas atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala keterbatasan ataupun kelangkaan yang dimilikinya. Kemudian, dikelola dengan baik dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pengalokasian, sumber daya tersebut terkadang tidak sama atau ada prioritas dalam penggunaannya terhadap satu bagian. Mungkin menerima lebih sedikit dari bagian yang lain atau dalam waktu yang lebih lama dalam bagian lain. Perbedaan jumlah uang, waktu, atau alokasi diakibatkan oleh kelangkaan yang dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Yang ketiga, saling ketergantungan. Dalam menjalankan pekerjaan dalam suatu organisasi, wajar apabila banyak yang saling terlibat ataupun berhubungan. Hal ini dapat menjadikan saling ketergantungan antar satu pihak terhadap pihak lain. Kondisi ini juga dapat menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat, perbedaan dalam sikap dan perilaku. Perbedaan sikap berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok bertindak atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Perbedaan antara sikap dan perilaku dalam terburu-buru akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda dalam pencapaian suatu tujuan. Tahapan atau cara menyelesaikan konflik yaitu 1. Pencegahan konflik. Tahapan yang dilakukan dalam menata konflik sebelum terjadinya perselisihan atau ketidaksetujuan suatu pihak atas pihak lainnya untuk mencegah konflik di antara keduanya. Yang kedua yaitu resolusi konflik. Tahapan ini adalah dilakukan dalam menata konflik ketika pertentangan dan perselisihan telah terjadi. Tujuannya untuk mengakhiri perselisihan, ketidaksetujuan, atau perilaku kekerasan melalui ketidaksamaan pendapat dan bertujuan untuk mengakhiri suatu kekerasan. Yang ketiga, pengelolaan konflik. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik pada saat perselisihan atau pertentangan sulit didamaikan. Tujuannya
untuk membatasi luasnya pertentangan serta menghindari penggunaan kekerasan yang mendorong para pihak untuk berperilaku positif terhadap pihak lain. Yang keempat, resolusi konflik. Tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Tujuannya adalah guna membangun hubungan baru antar individu atau kelompok yang bertentangan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pihak yang awalnya berseberangan. Yang kelima yaitu transformasi digital. Tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui perubahan-perubahan atas kekuatan-kekuatan yang ada pada tiap kelompok. Tujuannya adalah untuk mengatasi sumber konflik baik sosial maupun politik yang lebih luas dalam mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini adalah konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi karena disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Kehadiran konflik organisasi adalah suatu konflik yang bisa terjadi dalam diri individu, antar individu dan kelompok, dan antar organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik individu, masalah komunikasi, dan struktur organisasi. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.